Maluku memang dikenal dengan istilah Provinsi Seribu Pulau. Hampir 90% wilayah Maluku adalah kepulauan yang terdiri dari pulau besar maupun kecil. Salah satunya adalah Pulau Osi yang terletak di sebelah barat Pulau Seram. Pulau Osi memiliki kontur tanah yang cenderung kering dan berbatu, karena dulunya merupakan batuan karang yang sudah mati. Kondisi alam yang kering dan langkanya air di sebagian besar wilayahnya menjadikan Pulau Osi minim hasil pertanian. Hasil kebun yang bisa diandalkan oleh warga di sini adalah singkong atau ketela pohon. Tanaman yang aslinya berasal dari daratan Amerika Selatan ini biasa dipanen oleh warga ketika sudah menginjak umur 10 bulan atau pada saat akar tanaman sudah besar dan menyimpan banyak cadangan makanan. Singkong yang memiliki nama latin Manihot utulistima ini, selain kaya karbohidrat, juga merupakan sumber vitamin B kompleks yang membantu pertumbuhan tubuh dan memproduksi sel darah merah. Tak heran jika warga di sini mengolah singkong menjadi panganan alternatif selain nasi. Salah satunya adalah tombole. Sebelumnya, aku membantu Pak Sumiadi memanen beberapa karung singkong di kebun miliknya. Mundur, mari kita pulang jual. Ya Pak, ya. Tombole sebenarnya merupakan olahan makanan yang berbahan dasar dari tepung singkong. Singkong yang aku panen dari kebun tadi dikupas kulitnya. Kemudian dicuci bersih terlebih dahulu dengan menggosok-gosok semua bagian permukaan agar bersih dari kotoran yang menempel. Selanjutnya, singkong atau kasbi yang sudah dikupas dan bersih ini bisa langsung diparut. Sebagai bahan dasar tombole, warga tidak sembarang menggunakan singkong untuk dijadikan tepung. Biasanya digunakan singkong putih atau biasa disebut warga di sini dengan istilah kasbi. Selain karena ukuran kasbi yang besar, sehingga tepung yang dihasilkan lebih banyak. Kasbi juga memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan ubi lainnya. Bahkan jumlah kaliumnya cukup memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk menghasilkan tepung singkong yang berkualitas, hasil parutan diperas dengan alat yang biasa disebut gepek. Proses ini berfungsi untuk memisahkan saripati singkong yang terkandung dalam air perasan. Sebagai panganan pengganti nasi, tombole biasanya disajikan bersama lauk atau makanan pendamping lainnya, seperti ikan maupun sayur. Namun kali ini, ibu-ibu di sini membuat tombole isi. Tombole isi adalah olahan tombole yang dimasak sekaligus dengan lauknya secara berbarengan. Untuk membuat tombole isi, dibutuhkan bahan yang cukup sederhana. Bawang merah dikupas kulit luarnya, kemudian diiris-iris. Selanjutnya, buah kelapa yang setengah tua diparut. Buah kelapa yang setengah tua ini memiliki daging buah yang sedikit solid, namun masih kenyal, sehingga akan menghasilkan sensasi gurih saat dicampur dengan adonan tepung nantinya. Agar tombole terasa lebih sedap dan beraroma wangi, Ibu Cum juga menambahkan biji pala yang kemudian ditumbuk hingga halus. Meskipun melalui proses pengolahan yang cukup panjang, tombole dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak mudah basi ketika disimpan untuk waktu yang lama. Karena itulah, diperlukan ketelatenan seperti kesabaran dalam membuat olahan makanan berbahan dasar singkong ini.
Singkong yang telah diparut serta kupras tadi harus diayak dahulu agar didapat butiran tepung singkong yang halus. Selanjutnya, tepung singkong yang sudah bersih dicampur bersama kelapa parut, bawang merah dan pala yang telah ditumbuk halus. Tak lupa juga ikan puri sebagai bahan isian serta penyedap. Setelah semua bahan tercampur, adonan dibungkus dengan daun sukun yang masih muda atau masyarakat biasa menyebutnya daun Belanda. Proses bakar batu merupakan salah satu teknik memasak bahan makanan tertua yang dilakukan oleh manusia. Prinsipnya hampir sama dengan proses pemanggangan bahan makanan dengan alat pemanggang atau oven. Awalnya, batu dibakar di atas bara api hingga berubah warnanya karena panas. Batu yang telah dibakar akan menyimpan panas yang berfungsi mematangkan bahan makanan. Tombole yang telah dibungkus kemudian dipanggang dengan batu panas di lubang tanah dan ditutup dengan daun pisang serta tanah sekitar 1 jam lamanya. Tombole ini akan matang karena suhu panas yang tersimpan di dalam lubang galian yang dihasilkan oleh batu. Main-main tutang mana? Tombole isi ikan ini memang paling nikmat bila dimakan selagi panas bersama keluarga. Bagi masyarakat Buton, tradisi masak tombole dengan cara bakar batu ini memiliki arti khusus. Selain sebagai mempererat silaturahmi, bakar batu dilakukan sebagai wujud syukur agar hasil panen berikutnya sukses dan tidak terserang hama.